Gimana caranya ahli forensik itu bisa tahu siapa pelaku tindak kriminal atau kejahatan melalui bukti-bukti kecil seperti sampel darah, rambut, ataupun kuku. Nah, ternyata teman-teman ada yang namanya teknik isolasi DNA dan elektroforensis gel. Ini tuh untuk menarik kode-kode genetik dari seseorang yang khas gitu loh. Jadi itu tuh tiap orang tuh DNA-nya pasti berbeda-beda, dan itu yang bisa bikin tahu ahli forensik siapa pelaku kejahatan sebenarnya. Penasaran kan? Ayo simak video ini. Memangnya bisa membedah DNA? Bisa dong. Jadi langkah pertama buat ngebedah DNA itu namanya isolasi DNA. Tujuan utamanya jelas banget buat misahin DNA yang murni dari remah-remah sel lain kayak protein, lemak, atau karbohidrat. Penting banget biar kita bisa tahu isi DNA-nya tanpa gangguan apapun. Prinsip dasarnya gampang kok, kita bakal ngerusak selnya biar isinya keluar semua. Terus kita pisahin DNA-nya pakai sifat kimianya yang unik. Siap? Kuy, kita mulai isolasinya. Buat simulasi isolasi DNA ini, kita butuh beberapa alat dan bahan yang wajib. Nah, alat yang pertama itu tabung reaksi atau beaker, buat nyampur-nyampur. Pipet itu buat ngambil cairan biar pas takarannya. Ada pengaduk atau vortex mixer biar nyampur rata. Sentrifugasi buat misahin bahan berdasarkan beratnya. Ada penanas air atau better wash buat bantu ngulerin sel. Selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama adalah sampel, misal dari kuku atau rambut kita. Selanjutnya ada larutan lisis buat merusak dinding sel, larutan garam buat ngegumpalin protein dan biar DNA itu stabil. Ada enzim proteolitik dari apapun itu buat ngehancurin protein. Kemudian ada etanol buat bikin DNA-nya nongol. Sekarang kita masuk ke tahap-tahapannya. Tahap yang pertama yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel adalah serangkaian proses atau tahapan yang dilakukan untuk menyiapkan sampel sebelum dianalisis menggunakan metode atau instrumen tertentu. Tujuannya itu tuh untuk mengubah sampel dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang paling sesuai dan optimal agar analisisnya bisa berjalan akurat, efisien, dan hasilnya bisa dipercaya. Nah, sampel ini bisa berasal dari mikroorganisme, hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia. Nah, masih di tahap 1, isolasi DNA itu dapat dilakukan pada semua sel yang memiliki inti sel. Hal ini dikarenakan di dalam inti sel terdapat kromosom atau DNA yang merupakan informasi genetik. Pada saat preparasi sel, pastikan jumlah sampel tidak terlalu sedikit atau cukup. Yang dapat digunakan untuk sampel DNA itu tuh kayak bone material, jaringan biopsi atau reseksi seperti otot, usus, dan lain-lain, kultur sel, jaringan rusak atau membusuk, terbakar, folikel rambut, kuku, atau whole blood atau leukosit. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu lisis dan ekstrasi sel. Lisis itu tuh kayak ngerusak sel, caranya dengan mencampurkan sampel sama larutan lisis. Ini bakal bikin membran sel sama inti sel itu lumer. Nah, diamin bentar ya. Lisis sendiri bisa melalui dua cara. Yang pertama secara fisika, menggunakan mortal dan pestle, French press, ball mill atau bed mill, dan homogenizer mekanis. Cara yang kedua secara kimia, menggunakan deterjen dan pelarut organik seperti sodium didesil sulfat, lauryl sulfat, dan kloroform. Secara kimia bisa juga menggunakan enzim seperti proteinase, kasailase, litikase, dan lisosim. Nah, ini dia ya alat pelisisan selnya. Proses selanjutnya yaitu ekstraksi sel. Setelah proses pelisisan, maka banyak komponen seluler yang terekstrak dari dalam sel. Sehingga untuk menghilangkan komponen lain yang tidak diinginkan, sampel ditambahkan proteinase K yang berfungsi untuk degradasi protein. Kita bisa lihat di gambar ini ya teman-teman. Tahap ketiga yaitu presipitasi DNA, yaitu memisahkan DNA dari debris seluler seperti protein, lipid, polisarida, komponen organik dan anorganik, atau proses pengendapan DNA. Larutan yang sering digunakan adalah isopropanol, etanol absolut, dan sodium asetat. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di gambar tersebut ya. Tahap keempat, washing. Tahapan pencucian yang dimaksudkan untuk mendapatkan DNA dengan kemurnian tinggi. Washing menggunakan etanol 70%. Nah guys, kita udah masuk ke tahap yang terakhir, yaitu elution. Tahapan terakhir pada isolasi DNA, prosesnya menggunakan elution buffer dan dibantu dengan proses sentrifugasi, sehingga DNA dapat dipindahkan pada tabung steril. DNA hasil isolasi kemudian disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius untuk digunakan lebih lanjut. Nah, ayo teman-teman diingat-ingat lagi, tahapan isolasi DNA secara sistematis itu melalui 6 tahap. Yang pertama, preparasi sampel, pelisisan sel, ekstrasi, DNA binding atau presipitasi, washing, dan elution. Setelah DNA-nya berhasil kita pisahin, gimana sih cara kita tahu ukurannya dan tahu seberapa banyak DNA yang kita punya? Jawabannya adalah elektroforesis. Nah,
prinsipnya itu tuh gampang banget teman-teman. Jadi DNA itu kan muatannya negatif. Jadi kalau kita taruh di media kayak gel dan dialirin listrik, DNA bakal bergerak ke kutub positif. Nah, DNA yang ukurannya lebih kecil bakal bergerak lebih cepat dan jauh nembus pori-pori gel. Sedangkan yang lebih gede bakal bergerak lebih lambat dan ketinggalan. Mirip kayak lomba lari ya, yang kecil emang lebih lincah. Yuk kita lihat gimana sih cara elektronforesis gel itu. Pertama, siapin alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan yang pertama adalah ruang elektroforesis, kemudian ada catu daya yang menghasilkan 50-150 volt, agar-agar butiran, larutan garam, pewarna makanan komersial, lingkaran kertas saring dipotong dengan pulpen kertas, pinset, pita perekat, dan air. Sekarang kita masuk ke tahapannya ya teman-teman. Yuk simak tahapannya. Langkah pertama itu bikin gel. Kita bikin gel agarosa, itu tuh mirip agar-agar beneran loh. Langkah kedua, masukin sampel. DNA yang udah kita isolasi tadi kita campur sama loading dye buat ngasih warna biar kelihatan dan bikin DNA-nya itu tenggelam di sumur. Terus kita masukin sampel DNA pelan-pelan ke sumur gel. Jangan lupa marker DNA-nya ya. Langkah ketiga, tutup tangkinya, sambungin ke listrik, terus nyalain deh. Kita baca lihat gelembung-gelembung kecil, itu tandanya listriknya jalan. Biarin beberapa waktu tergantung seberapa jauh kita mau misahin DNA-nya. Selanjutnya, kalau udah selesai, kita matiin listriknya, terus angkat gelnya. DNA itu nggak kelihatan langsung, jadi kita perlu ngecat atau staining pakai zat kayak ethylene bromida atau SYBR safe yang bakal nyala di bawah sinar UV. Langkah keenam atau terakhir, kita baca hasilnya. Setiap pita atau band yang kelihatan itu nunjukin kumpulan fragmen DNA dengan ukuran yang sama. Kita bandingin posisi pita DNA sampel kita sama marker DNA buat tahu ukuran fragmen DNA kita. Makin dekat ke sumur, makin gede ukurannya, makin jauh, makin kecil. Kecerahan pita juga bisa ngasih gambaran tentang seberapa banyak DNA yang ada. Pita yang lebih terang berarti DNA-nya lebih banyak. Nah, teman-teman pasti udah menyimak ya video tadi. Keren banget ya, ternyata isolasi DNA dan elektronforesis gel ini kita tuh bisa tahu kode genetik seseorang yang membedakan seseorang satu dengan seseorang yang lainnya. Nah, itu tuh penting banget loh buat kita calon guru biologi di masa depan, karena tuh kita bisa menjelaskan gimana seorang ilmuwan itu bisa menarik suatu DNA dari satu sel yang sangat-sangat kecil ukurannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiqila aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah. Dadah.